Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Putri Amelia, MPM 306-1856094. Saya mahasiswa S3 IP PGRI Banjarmasin, kelas 03, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas bimbingan konseling dari Ibu Hajah Mariam Agustina, MKes Psikolog. Di sini saya memutuskan untuk melakukan bimbingan konseling kepada seorang anak, di mana anak tersebut memiliki kondisi keterlambatan membaca. Untuk memahami bagaimana kondisi anak tersebut, saya melakukan wawancara langsung kepada anak tersebut. Dari analisa yang saya lakukan tadi, dengan cara wawancara atau tanya jawab kepada anak tersebut, saya mengetahui identitas anak tersebut, di mana anak tersebut memiliki nama Muna, nama yang saya samarkan. Anak tersebut lahir di Barabai 17 Juni 2011 dan bersekolah kelas 3 SD. Ia juga memiliki orang tua yang mana bapak ibunya bekerja sebagai pedagang di pasar. Pertama kali saya bertemu dengan Muna, ia seperti malu-malu untuk berbicara dengan saya. Tetapi saya berusaha dengan berbagai cara agar mudah berkomunikasi dengan Muna. Akhirnya Muna mau berkomunikasi dengan nyaman bersama saya. Saya bertanya kepada Muna, bagaimana Muna pembelajaran membaca yang Muna lakukan di sekolah. Lalu ia menjawab, saya kurang memahami dan kurang suka dalam hal membaca, Kak. Lalu saya menanyakan alasannya mengapa begitu. Karena saya lebih suka bermain daripada belajar atau membaca. Karena orang tua saya jarang ada di rumah untuk menemani saya belajar, sehingga waktu saya lebih banyak bermain daripada belajar. Jadi, karena alasan tadi, Muna sepertinya kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi minat belajar membaca Muna tidak ada. Perilaku permasalahan yang dilakukan Muna tadi bukan semata-mata terjadi pada dirinya sendiri. Ada faktor yang melatar belakangi terjadinya kurang minat belajar pada Muna. Yang pertama, minat belajarnya tidak ada. Yang kedua, perhatian orang tua. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan dirinya untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ia miliki saat ini. Dari kasus tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa Muna kurang dapat motivasi untuk belajar dan kurangnya perhatian dari orang tuanya. Dari kasus yang dialami Muna, saya melakukan pendekatan secara pribadi dengan menanyakan bagaimana kondisi keluarga yang ada di rumah. Saya memberikan kondisi yang nyaman agar Muna lebih mudah menceritakan bagaimana keadaan yang ada di rumahnya. Dari kasus Muna, yang mana Muna kurang motivasi untuk belajar membaca dan kurangnya perhatian orang tua, saya memberikan motivasi kepada Muna agar tetap mau membaca walaupun tanpa orang tua. Saya menyarankan kepada Muna untuk belajar bersama teman-temannya. Tetapi Muna berkata, saya ingin belajar bersama orang tua. Saya menjawab, bisa sekali Muna belajar dengan orang tua. Tetapi saya bilang, sesekali belajar bersama orang tua di waktu orang tua Muna libur berjualan atau berdagang. Di sini saya berharap kepada orang tua Muna agar tetap perhatian dengan Muna walaupun sibuk bekerja atau berjualan, agar Muna tidak tertinggal dari teman-temannya dalam hal membaca. Sekian bimbingan refleksi konseling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
306-1856-094. Saya mahasiswa S3 IP PGRI Banjarmasin, kelas 03, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas bimbingan konseling dari Ibu Hajah Mariam Agustina, MKes Psikolog. Di sini saya memutuskan untuk melakukan bimbingan konseling kepada seorang anak, di mana anak tersebut memiliki kondisi keterlambatan membaca. Untuk memahami bagaimana kondisi anak tersebut, saya melakukan wawancara langsung kepada anak tersebut. Dari analisa yang saya lakukan tadi, dengan cara wawancara atau tanya jawab kepada anak tersebut, saya mengetahui identitas anak tersebut, di mana anak tersebut memiliki nama Muna, nama yang saya samarkan. Anak tersebut lahir di Barabai 17 Juni 2011 dan bersekolah kelas 3 SD. Ia juga memiliki orang tua yang mana bapak ibunya bekerja sebagai pedagang di pasar. Pertama kali saya bertemu dengan Muna, ia seperti malu-malu untuk berbicara dengan saya. Tetapi saya berusaha dengan berbagai cara agar mudah berkomunikasi dengan Muna. Akhirnya Muna mau berkomunikasi dengan nyaman bersama saya. Saya bertanya kepada Muna, bagaimana Muna pembelajaran membaca yang Muna lakukan di sekolah. Lalu ia menjawab, saya kurang memahami dan kurang suka dalam hal membaca, Kak. Lalu saya menanyakan alasannya mengapa begitu. Karena saya lebih suka bermain daripada belajar atau membaca. Karena orang tua saya jarang ada di rumah untuk menemani saya belajar, sehingga waktu saya lebih banyak bermain daripada belajar. Jadi, karena alasan tadi, Muna sepertinya kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi, minat belajar membaca Muna tidak ada. Perilaku permasalahan yang dilakukan Muna tadi bukan semata-mata terjadi pada dirinya sendiri. Ada faktor yang melatar belakangi terjadinya kurang minat belajar pada Muna. Yang pertama, minat belajarnya tidak ada. Yang kedua, perhatian orang tua. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan dirinya untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ia miliki saat ini. Dari kasus tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa Muna kurang dapat motivasi untuk belajar dan kurangnya perhatian dari orang tuanya. Dari kasus yang dialami Muna, saya melakukan pendekatan secara pribadi dengan menanyakan bagaimana kondisi keluarga yang ada di rumah. Saya memberikan kondisi yang nyaman agar Muna lebih mudah menceritakan bagaimana keadaan yang ada di rumahnya. Dari kasus Muna, yang mana Muna kurang motivasi untuk belajar membaca dan kurangnya perhatian orang tua. Saya memberikan motivasi kepada Muna agar tetap mau membaca walaupun tanpa orang tua. Saya menyarankan kepada Muna untuk belajar bersama teman-temannya. Tetapi Muna berkata, saya ingin belajar bersama orang tua. Saya menjawab, bisa sekali Muna belajar dengan orang tua. Tetapi saya bilang, sesekali belajar bersama orang tua di waktu orang tua Muna libur berjualan atau berdagang. Di sini saya berharap kepada orang tua Muna agar tetap perhatian dengan Muna walaupun sibuk bekerja atau berjualan, agar Muna tidak tertinggal dari teman-temannya dalam hal membaca. Setelah beberapa hari kemudian, saya mengunjungi kembali Muna ke rumahnya. Saya ingin memantau apakah Muna mengalami peningkatan atau tidak. Ternyata di sini Muna telah mengalami peningkatan, di mana Muna sering belajar membaca bersama teman-temannya dan orang tua Muna pun lebih memperhatikan Muna daripada kesibukannya. Sehingga Muna semakin semangat untuk belajar membaca bersama teman-temannya dan orang tuanya. Itu tadi cerita refleksi bimbingan konseling saya bersama Muna. Apabila dalam video saya tadi ada kata-kata yang
yang salah saya ucapkan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.